Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Baik, teman-teman mubas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kali ini kita akan membahas bagian yang keenam. Bagian yang keenam dari pembahasan isim. Yaitu al-ismu bin nazar ila tarkibihi, atau isim yang ditinjau dari penyusunnya. Penyusunnya. Jadi di sini nanti kita akan bahas teman-teman macam-macam isim. Jadi kalau isim dilihat dari penyusunnya itu nanti akan terbagi dua ya. Jadi ada yang isim yang dia itu tidak memang tidak tersusun gitu, bukan dari kata tertentu, memang aslinya seperti itu gitu ya. Tapi ada juga isim yang dia itu terbentuk dari kata yang lain, karena ada penyusunnya gitu ya. Nah, di sini kita langsung bahas saja. Jadi isim berdasarkan penyusunnya ya, penyusunnya itu nanti terbagi dua ya. Jadi ada namanya isim jamid dan ada isim mustaq. Ya, apa itu isim jamid? Ya, apa itu isim mustaq? Ya, kalau kita melihat dari pengertiannya ya teman-teman. Jadi kalau isim jamid itu adalah isim yang tidak disusun dari selainnya. Jadi ini bukan dari akar suatu kata gitu ya. Nah, sementara mustaq ini adalah isim yang diambil atau disusun dari selainnya. Nah, jadi dia itu terbentuk atau tersusun dari kata yang lain. Nah, contohnya kata katib ya. Katib itu ya, kita ambil contoh katib. Katibun. Nah, katib itu artinya penulis ya, atau orang yang melakukan yang kerjanya itu nulis gitu ya, penulis gitu ya. Nah, katib ini, kata katib ini itu berasal dari kata kataba gitu ya. Ya, kataba yaktubu katban katibun. Nah, atau nanti ada masdarnya ya, macam-macam. Nanti kita bahas itu ya. Nah, yang jelasnya kata katib di sini memang dia itu terbentuk dari kata yang lain. Dari kata apa? Dari kata kataba gitu ya. Makanya dikatakan dia mustaq. Ya, dikatakan dia mustaq. Beda dengan jamid. Kalau jamid itu tuh memang aslinya seperti itu gitu ya. Jadi dia itu nggak berasal dari kata yang lain. Jadi bukan akar dari atau bukan turunan dari kata yang lain. Ya, contohnya mauzun ya. Mauzun. Kita ambil contoh sini. Mauzun itu pisang. Ya, mauzun itu nggak ada akar kata. Dia itu terbentuk
bukan dari kata yang lain gitu, dari umpamanya mawaza gitu ya, enggak. Seperti katibun dari kata kataba ya. Nah, kalau mauzun itu memang ya mauzun gitu, memang dia seperti itu gitu ya. Terus apalagi ya, filun gajah gitu ya, fil ya, fil ya, filun ya, bukan dari kata fayala, bukan, memang aslinya begitu, filun. Nah, jadi dia terbentuk ya, memang langsung katanya seperti itu, jadi bukan terbentuk dari kata yang lain. Nah, ini secara umum seperti itu ya, antara jamid dan mustaq ya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita buatkan bagan gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan langsung bahas secara tasrif ya, tasrif istilahi. Jadi kita langsung bahas secara tasrifnya supaya nanti lebih jelas. Ya, kita langsung buat bagan seperti ini ya. Ya, oke. Ya, ini 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, jadi langsung kita buat di sini rumusnya ya. Jadi ini kita buat kolomnya dulu ya. Jadi di sini fi'il madi, ini tulisannya agak susah nih, kolomnya kecil banget ya. Al fi'lul madi, al fi'lul madi. Ya seperti itulah ya. Terus al fi'lul mudhari, al mudhari, al mudhari. Nah, terus setelah itu masdar, al masdar. Ya, terus ada ismul fa'il, ismul fa'il, fa'ilun. Terus ada ismul maf'ul, ismul maf'ul ya, maf'ul. Terus ada fi'il amr. Jadi fi'il amr di sini jadi enggak berdekatan sama fi'il mudhari ya, letaknya di sebelah sini agak jauh. Al amr ya, fi'lul amr. Terus ada fi'lu al fi'lu an-nahi, fi'lu an-nahi. Oke, nanti ada ismul zaman. Oke, ismul zaman, ismul zaman sama ismun al makan, al makan ya. Terus nanti ada terakhir ismul alat, ismul al alat. Oke. Oh, ini yang di ujung kita hapus saja supaya enggak ya. Atau kita tuliskan di sini buat apa katanya albina. Ya, taib. Contoh ya isim mustaq. Jadi isim mustaq itu tadi kita mengatakan bahwa isim yang
dia itu terbentuk dari kata yang lain. Ya, contohnya tadi katib, ya, katibun terbentuk dari kata kataba. Kita coba menurunkan apa namanya kata-katanya ya. Nah, jadi kataba kita langsung aja kita ambil rumus ya, rumus fa'ala yaf'ulu dulu ya. Kita ambil rumus fa'ala yaf'ulu. Jadi ini rumusnya. Ini kita kasih garis lagi di sini. Ya. Jadi rumusnya itu fa'ala yaf'ulu. Di sini kita tulis fa'ala yaf'ulu yaf'ulu terus fa'lan terus ismul fa'il fa'ilun maf'ulun terus fil amr uf'ul gitu ya. Nah, jadi asing dikasih harokat aja ya, walaupun sebenarnya uf'ul itu di sini nggak ada harokatnya, tapi untuk memudahkan baca aja uf'ul. Terus la taf'ul, la taf'ul, maf'alun, ya, bentar, maf'alun, mif'alun, mif'alun. Oke, sekarang kita ambil satu contoh ya dari kata kataba ya. Kataba ya, atau mungkin lebih enaknya di sebelah sini saja ya. Ini kita hapus dulu supaya nggak bingung. Kalau sebelah kiri agak bingung. Ini enggak apa-apa, kita hilangin aja nih ya supaya nggak bingung. Oke, kita tulis di sini saja contohnya sebelah sini ya. Ya, kataba. Nah, jadi di sini ya, teman-teman ya, di sini ini ada banyak rumus nih ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun. Gitu ya. Nah, jadi ini rumus tasrif untuk wazan ya, fa'ala yaf'ulu. Ya, fa'ala yaf'ulu. Nah, nantilah kita bahas secara terperinci tentang tasrif ini. Ya, jadi di sini kita cuma mau menjelaskan saja seperti apa sih isim mustaq gitu ya. Nah, jadi kalau masa rumusnya ini, rumus-rumusnya nanti kita bahas secara terperinci ya. Di sini kita cuma akan tahu ya, katibun itu dari mana asalnya gitu ya, terbentuk dari kata apa. Nah, jadi di sini kita ambil contoh kata kataba ya, menggunakan rumus yang ada di atas ini. Jadi ini rumus teman-teman ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun. Gitu ya. Nah, ini kalau kita terjemahkan
Ya, ini kan fa'ala itu melakukan. Ya, di sini keterangannya di atas yang warna merah. Ini keterangannya ini sudah ada ya. Jadi kalau fa'ala itu fi'il madhi. Maksudnya fi'il yang dia itu telah berlalu. Ya, melakukan apa? Contohnya melakukan menulis ya. Nah, berarti dia sudah melakukan tulisan itu, sudah lewat, gitu ya, sudah berlalu. Nah, selanjutnya di sini ada al-fi'lul mudhari. Fi'il mudhari itu kalau kita lihat di pembahasan yang pertama di awal itu, fi'il mudhari itu fi'il yang maknanya atau kata kerja yang bermakna akan atau sedang melakukan pekerjaan itu. Jadi kalau yaf'ulu artinya dia sedang melakukan tuh. Sedang melakukan pekerjaan. Ya. Atau baru mau melakukan pekerjaan. Jadi antara dua itu. Bisa dia baru mau melakukan atau lagi melakukan tuh pekerjaan. Itu artinya yaf'ulu. Terus di sini ada masdar, ya. Masdar ini ya apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin bisa diartikan kata benda abstrak gitu ya. Wallahu alam ya, saya nggak terlalu paham kalau bahasa Indonesianya ya. Nanti teman-teman bisa cari. Yang artinya kalau diartikan secara bahasa Indonesia itu fa'alan itu artinya pekerjaan. Ya, seperti itulah ya. Nah, ini wallahu alam apa bahasa Indonesianya. Dia masuk kategori, apakah memang dia masuk kategori kata kerja apa namanya, bukan kata kerja, kata benda ya, kata benda abstrak. Ya, karena kalau pekerjaan itu kan cuma bisa kita rasakan gitu ya, tapi nggak bisa ini, nggak kelihatan gitu ya. Ya pekerjaan gitu ya, pekerjaan. Walaupun nanti sebagian ada yang kelihatan ya, seperti kayak tulisan itu kan kelihatan. Ya. Jadi ya mungkin untuk sementara kita artikan dulu masdar itu adalah kata benda abstrak gitu ya. Jadi artinya fa'alan itu adalah pekerjaan. Nah, yang berikutnya fa'ilun. Apa itu fa'ilun? Fa'ilun itu keterangannya di sini adalah ismul fa'il. Maksudnya ya orang yang lagi melakukan pekerjaan. Nah, jadi fa'ilun ya orang yang melakukan pekerjaan. Gitu ya, gitu artinya. Fa'ilun itu orang yang melakukan pekerjaan. Berikutnya maf'ulun. Ya. Atau mungkin kalau ini ya, fa'il itu mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu sebagai apa ya, subjek atau apa gitu ya. Pokoknya orang yang melakukan pekerjaan itu ya. Nah, dia yang melakukan pekerjaan itu. Nah, sementara isim maf'ul, ini maf'ulun, namanya itu isim maf'ul. Ya. Isim maf'ul itu artinya orang yang dikenai pekerjaan. Ya, atau mungkin bahasa Indonesia itu objek gitu ya, objeknya gitu ya. Jadi orang yang dikenai pekerjaan. Ya, berarti kalau umpamanya kata pukul berarti yang dipukul gitu ya. Kalau fa'il kan orang yang mukul. Kalau maf'ulnya orang yang dipukul. Nah, kayak begitulah. Nah, terus di sini berikutnya ada uf'ul. Uf'ul itu fi'il amr. Fi'il amr. Ya, fi'il amr. Apa artinya fi'il amr? Kata kerja perintah. Uf'ul. Kerjakanlah atau lakukanlah. Gitu ya. Terus di sini ada la taf'ul. Nah, la taf'ul itu adalah al-fi'lun nahi atau fi'il nahi, larangan gitu ya. Nah, jadi fi'il ya yang berupa larangan. Maksudnya la taf'ul, jangan kamu mengerjakan. Makanya di sini ada kata la. Gitu ya. Nah, berikutnya di sini ada ismul zaman, ismul makan. Zaman itu ini kalau zaman sama al-makan kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah dzaraf. Ya, dzaraf atau keterangan. Zaman artinya waktu, al-makan artinya tempat. Jadi ini itu ya yang di kolom ini maksudnya keterangan waktu atau keterangan tempat. Nah, rumusnya adalah maf'alun. Nah, berarti kalau maf'alun itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah waktu melakukan pekerjaan. Nah, pekerjaan apa nanti? Nah, kita lihat tergantung kalimatnya. Pekerjaan apa yang dilakukan.
atau mungkin bisa berarti tempat dia melakukan pekerjaan. Nah, gitu ya. Tempat untuk melakukan pekerjaan. Gitu ya. Nah, kita lanjut yang terakhir, ada ismul alat. Nah, isim alat gitu ya kalau bahasa kita ya. Nah, berarti menunjukkan alat. Berarti mif'alun itu adalah alat yang dilakukan untuk melakukan sesuatu. Itu ya, mif'alun itu adalah alat untuk melakukan sesuatu, gitu artinya. Nah, inilah hebatnya bahasa Arab, begitu ya, dengan bahasa-bahasa yang lain. Karena kenapa, teman-teman ya? Kalau bahasa Arab itu ini banyak sekali. Ya, kita bisa hitung nih ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dari satu kata ini bahkan bisa memiliki perubahan menjadi 9 gitu ya, 9 perubahan, atau ya dari satu kata bisa berubah menjadi 8 bentuk atau 9 bentuk. Nah, dan itu cuma dari asal satu kata aja gitu ya. Padahal kalau kita belajar bahasa Inggris contohnya ya, bahasa Inggris mungkin bisa kata kerjanya itu mungkin bisa berubah juga ya, tapi nggak bisa sampai sebanyak ini. Paling mungkin bisanya kata kerja 1, kata kerja 2, atau mungkin kata kerja 3 gitu ya maksimal. Ya, tidak ada sampai kata kerja 8, itu nggak ada. Pengetahuan saya gitu ya. Itu sepengetahuan saya seperti itu. Ya ulala mungkin kalau ada ya, tapi yang saya tahu nggak ada sampai kata kerja 8. Nah, tapi memang ya ini semuanya bukan kata kerja, teman-teman ya. Ini bukan kata kerja semua. Ya, jadi di sini itu kalau kita mau ambil ya, di sini kita lingkarin saja supaya nanti kita tahu mana yang isim mustaknya itu yang mana. Karena kita fokus pembahasan kita kali ini itu tentang isim jamid dan isim mustak. Ya, mana isim mustaknya, mana isimnya itu yang mana, gitu ya. Nah, yang pertama ini masdar, ini isim. Ya, terus ini ya, ini ada kata isimnya, isim fa'il, terus isim maf'ul. Ya, terus isim zaman, isim makan sama isim alat. Ini isim. Nah, kalau yang ini fi'il, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Nah, kalau ini fi'il nahi. Ya, sebenarnya ini kalau yang masyhur cuma 3 gitu ya. Nah, tapi kita masuk pembahasan ini aja. Karena ya dia tidak masuk ke isim gitu ya. Ya, tapi ini ada pembahasan khusus. Baik. Ah, yang jelasnya teman-teman ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa ya bahasa Arab itu luar biasa gitu ya dengan bahasa yang lain, dibanding dengan bahasa yang lain. Karena perubahan katanya luar biasa. Sekarang coba kita ambil contoh dari kata kataba, menggunakan rumus yang ada di atas ini ya. Ini rumus, teman-teman. Sebenarnya rumusnya banyak ya. Rumusnya itu banyak sekali. Ya. Nah, untuk kata kataba itu menggunakan rumus ini. Ya, tapi catatan lagi ya, ini teman-teman jangan terlalu dipikirkan dulu masa rumus karena kita belum masuk pembahasan tasrif ya. Ini fokus saja dulu ya tentang majid sama mustaq aja. Ya, untuk kata-kata ba itu menggunakan rumus yang ini, teman-teman. Nah, sehingga ini kita bisa bentuk nih, kata-kata ini bisa kita bentuk. Nah, dari kata fa'ala ini kita ambil rumus fa'ala, berarti lihat aja harokatnya, disesuaikan harokatnya. Nah, jadi sebelum kita bentuk kita harus tahu dulu nih. Ini kata ba ini kayak gimana gitu ya. Mana yang bisa kita susun? Bagian-bagian huruf mana yang kita bisa susun? Jadi kita harus kenal dulu. Ka itu sebagai apa? Ya. Ta-nya itu sebagai apa? Ba-nya itu sebagai apa? Nah, jadi kalau kita pisah-pisahkan ya, ka-nya itu sebagai fa, bagian fa-nya. Ya, terus bagian tengah huruf ta-nya itu adalah ain ya. Sementara yang ba-nya ini huruf yang ketiga itu lam. Nah, jadi ada fa, a, la. Jadi ini kalau diistilahkan ini namanya fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Gitu ya. Jadi ada fa fi'il, ain fi'il sama lam fi'il. Ya, maksudnya nanti kita bisa supaya apa? Supaya nanti kita bisa menyesuaikan di sini. Jadi ka itu masuk ke fa, ta masuk ke a, ba mengikuti harokat lam. Nah, berarti kalau kita masukkan ke rumus ini bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Ya, ka, ta, ba. Ini sama harokatnya ya, fa'ala.
gitu ya. Kataba. Nah, jadi yang diperhatikan ini fa'alanya nih. Huruf fa'alanya yang akan berubah. Selain huruf fa'ala, dia nggak berubah nanti ya. Contohnya di sini ada ya. Ya ini memang berarti rumusnya ini nggak. Yang kita rubah itu cuma huruf fa'ala. Berarti kalau kata yaf'ulu bentuknya berarti ya yak tu bu. Yak tu bu. Gitu ya. Nah, jadi K-nya ini masuk ini sama fa fiil sama harokatnya sukun, taknya ain fiilnya ini ain harokatnya doma sama lamnya ba ini sama dengan lam fiil bagian lam harokatnya sama doma juga. Nah, sehingga bentuknya sama ya sama dengan rumus dari kata yaf'ulu menjadi yaktubu. Terus kita ikutin lagi nih rumus atas nih. Ini cuma 3 huruf juga, fa'ala juga ya. Berarti jadinya katban. Kita tulis di bawahnya supaya enak, enggak terganggu ya sebelahnya. Ya. Katban. Oh, di sini 4 huruf ya. Ini ada ini ya, alif ya. Karena di sini ada alif juga ya. Jadi alifnya jangan dihilangkan. Ya, karena memang seperti itu kalau penulisan fathatain biasanya itu depannya ada alif seperti ini. Nah, jadi ini ka atau fa fiilnya harokatnya fathah, ainnya sukun, terus ba-nya ba-nya ini fathatain, berarti bacanya katban. Ini kalau mengikuti rumus ini. Terus kita ikut rumus yang ini lagi. Fa'ilun. Berarti ka tibun. Gitu ya. Fa'ilun menjadi katibun. Lanjut, maf'ulun berarti maktubun. Ya. Maktubun. Nah, di sini ada wa juga ya. Kalau wa ini tidak masuk fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Jadi kita rubah itu cuma fa-nya, ainnya sama lamnya. Nah, sama ini ma tetap sama wa tetap ya kan? Jadi menjadi maktubun. Maktubun. Terus uf'ul jadinya uktub. Gitu ya. Uktub. Terus la taf'ul berarti la taktub. Nah, la taktub. Terus maf'alun berarti maktabun. Maktabun. Terus mif'alun berarti miktabun. Miktabun. Jadi jadinya seperti ini teman-teman ya. Kalau kita tasrif kataba yaktubu katban katibun maktubun uktub la taktub maktabun miktabun gitu ya. Ya, atau mungkin menggunakan nada yang lain boleh ya. Yaitu untuk memudahkan untuk menghafal wazan. Jadi ini namanya wazan ya. Jadi yang hijau-hijau ini namanya wazan. Wazan itu ya timbangan ya, atau mungkin bisa diartikan rumus gitu ya. Rumus. Nah, kalau ini rumusnya fa'ala yaf'ulu. Jadi ini kita ambil bagian 1 sama yang 2. Fa'ala yaf'ulu. Sekarang coba kita artikan ya. Di sini sudah ada nih. Tadi kita ambil contoh katib ya, katib atau katibun. Ya, asalnya dari mana? Itu asalnya dari kata kataba. Kalau kita terjemahkan satu-satu, kataba itu fi'il madi ya. Ini keterangannya di atas yang merah-merah ini. Ya. Kataba itu fi'il madi. Ya, fi'il madi. Ya. Berarti artinya telah melakukan menulis gitu ya, atau telah menulis. Karena kan fi'il madi itu lampau. Yang kedua, yaktubun. Yaktubun atau yaktubu ya, karena kalau ini kan fi'il ya, bukan yaktubun. Yaktubu itu berarti dia akan menulis atau sedang menulis.
Nah, gitu. Sementara masdar artinya adalah katban, adalah tulisan. Nah, atau cuma kalau masdar ini teman-teman, ini ada catatan khusus juga ya. Untuk masdar ini tidak mesti mengikuti wazan ya. Nggak mesti mengikuti rumus. Karena ini pembahasan masdar ini agak sedikit panjang ya. Ya, karena ada masdar yang memang yang dia itu bisa terbentuk dari rumus seperti ini, ada juga enggak ya. Nah, karena ini ada beda pendapat sedikit ya, dari mana asal kata itu ya. Ada yang mengatakan asalnya dari sini ya, fi'il madhi ini. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bukan, asalnya dari masdar. Makanya pembahasan masdar ini ada pembahasan khusus, tapi kita sekali lagi kita nggak bahas di sini ya. Nah, nanti pembahasan tingkat lanjut aja itu ya masdar. Dan jelasnya masdar itu kita artikan sebagai tulisan. Nah, sekarang fa'il itu adalah yang melakukan pekerjaan, berarti katib atau katibun artinya orang yang menulis. Nah, maf'ulun berarti maktubun, jadinya maktubun artinya yang tertulis. Nah, maktub telah termaktub, telah tertulis gitu ya. Nah, itu kan biasa kita mendengar kata-kata seperti itu. Sudah termaktub di kitab ini dan itu gitu ya. Maksudnya telah tertulis. Nah, terus ada kata uktub. Nah, uktub itu artinya tulislah. Ya. Terus nanti ada la taktub. Ya, fi'il nahinya adalah la taktub. Maksudnya jangan tulis. Berikutnya ada isim zaman atau isim makan, rumusnya maf'adun, jadinya maktabun. Nah, makanya meja itu kenapa dikatakan maktab? Karena asal dari kata ini. Ya, artinya tempat untuk menulis, gitu ya. Nah, jadi tempat untuk menulis atau waktu dia menulis. Jadi bisa dua makna nih, ya. Nah, tapi biasanya kalau kita artikan maktab itu ya meja gitu ya, meja. Nah, tempat untuk menulis. Nah, terus di sini ada isim alatnya. Berarti alat untuk menulis. Apa itu? Miktabun. Nah, berarti pena, pensil itu bisa dikatakan miktab. Gitu ya. Pokoknya apa saja ya, alat untuk melakukan penulisan gitu ya. Ya nggak mesti harus pena gitu ya. Ya, apapun itu dikatakan adalah miktab atau alat untuk menulis. Karena apalagi zaman sekarang ya, teknologi yang semakin canggih, ya kita menulisnya nggak mesti harus pakai pena ya gitu ya. Walaupun nanti ada sendiri ya, pena itu ada isim jamitnya. Ya, apa itu isim jamitnya? Adalah kolam. Ya, ya nggak diambil dari sini karena tadi pembahasan kita di awal. Kalau dilihat dari penyusunnya isim terbagi dua, ada yang jamid, ada yang mustaq. Kalau jamid ya kayak tadi itu ya, mauzun, kolam gitu ya. Kolam itu memang asalnya dari situ, bukan diambil dari kata-kata yang seperti ini. Ya, bukan diambil dari kata yang lain. Tapi kalau mustaq, dia itu hadir dari kata yang lain. Nah, jadi mana saja di sini yang termasuk mustaq, nah, berarti ini yang isim-isim ini yang masuk mustaq. Contohnya apa? Nah, masdar ya, masdar ini masuknya mustaq. Nah, terus ada isim fa'il, ini mustaq. Isim maf'ul, ini mustaq semua nih. Isim zaman, isim alat, ya, isim makan, ini semuanya mustaq. Nah, jadi isim mustaq itu adalah ya isim bisa dikatakan masdar, ya, terus isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman dan isim alat. Ini semuanya mustaq. Kenapa dikatakan mustaq? Karena dia diambil dari kata yang lain gitu ya. Nah, beda dengan isim jamid. Isim jamid itu memang asalnya memang dari sononya seperti itu gitu ya, nggak ada rumusnya. Memang kebiasaannya orang Arab itu kalau ngomong pisang ya mauzun gitu ya, bukan diambil dari mawaza, yaumuzu gitu ya, yamzan, nggak seperti itu. Nah, memang aslinya mauzun seperti itu, jadi nggak ada tasrifnya lah, nggak bisa ditasrif. Ya, intinya kalau isim jamid itu ya nggak bisa ditasrif, nggak ada tasrifannya. Beda dengan isim mustaq. Jadi ini secara umum ya pembahasan isim jamid dan isim mustaq. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Ya, sebenarnya banyak lagi ya kalau kita mau ambil contoh lagi di wazan
fa'ala yaf'ulu itu masih banyak ya. Ya contohnya mungkin di sana ada kata nasara ya. Nasara yansuru nasran nasirun mansurun unsur la tansuru mansurun minsurun. Ya nanti bisa diterjemahkan sesuai dengan terjemahannya masing-masing. Jadi nasara itu kan artinya telah menolong atau menolong ya. Jadi nasara itu telah menolong, berubah menjadi yang suruh akan menolong atau sedang menolong gitu ya. Nasron itu pertolongan. Iza jaa nasrullahi ya, nasr ya kan, nasron. Nah, cuma kan di situ bisa tergantung nanti kok harakat akhirnya bisa berubah menjadi apa ya, tergantung kata sebelumnya. Tapi wazannya itu adalah fa'lan, nasron. Terus nasiron atau nasir ada artinya adalah orang yang menolong. Mansur gitu ya, orang yang ditolong. Unsur, tolonglah. La tansur, jangan tolong. Mansurun, alat waktu atau tempat menolong. Minsurun adalah alat untuk menolong. Jadi seperti itu. Atau mungkin kita pakai kata yang lain ya, dakhala yadkhulu dakhlan dia kan. Terus dakhilun madkhulun udkhul la tadkhul madkhalun midkhalun. Itu kalau kita pakai rumus fa'ala yaf'ulu ya. Sama juga belajar ya, darasa yadrusu darsan, darisun madrusun adalah orang yang diajar. Udrus, belajarlah. La tadrus, jangan belajar. Madrosun adalah tempat belajar. Makanya madrasah itu dari kata darosa. Madrasah itu artinya ya tempat belajar gitu ya. Terus midrosun adalah untuk belajar. Jadi mungkin seperti itu. Semoga teman-teman bisa paham ya. Oke, sebelum kita langsung ini aja tutup ya. Oke, mungkin cukup dulu sampai di sini pembahasan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.